Oke, selamat bertemu para mahasiswa di Prakti Universitas. Hari ini kita akan memulai dengan perkuliahan kartografi. Oke, sebagai dasar kita menjelaskan pengertian peta. Istilah peta ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu mapa, artinya taplak atau kain penutup meja. Tapi secara umum, pengertian peta yaitu sebuah lembaran keseluruhan atau sebagian permukaan bumi bagian datar yang kecil dengan memakai skala tertentu. Peta juga merupakan gambaran permukaan bumi yang kecil dituangkan dalam selembar kertas atau media lain dalam bentuk dua dimensional. Dan peta merupakan representasi atau gambaran unsur-unsur atau penampakan abstraksi yang dipilih dari permukaan bumi atau yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa dan umumnya yang digambarkan satu dan datar, dari kecil atau diskalakan. Jadi ini menunjukkan bahwa peta adalah alat untuk melakukan komunikasi antara pembuat peta dengan pengguna peta, sehingga peta dituntut untuk dapat menyajikan fungsi dan informasi dari objek yang digambarkan secara optimal. Ya, jadi suatu peta merupakan representasi dua dimensional dari satu ruang tiga dimensi, dan ilmu yang mempelajari pembuatan peta disebut dengan kartografi. Banyak peta memiliki skala yang menentukan seberapa besar objek pada peta dalam keadaan yang sebenarnya. Seperti itu ya. Jadi gambaran permukaan bumi ya pada bidang datar dengan skala tertentu melalui sebuah sistem proyeksi ya, yang peta disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga peta digital yang tampil di layar komputer ya. Jadi selanjutnya ketika kita bicara peta, maka peta kita jelaskan berdasarkan beberapa bentuk. Jadi sekarang kita tentang kontennya, isinya. Peta berdasarkan isi. Itu terbagi atas dua, peta umum dan peta khusus. Apa sih peta umum? Peta umum adalah peta yang menggambarkan segala sesuatu yang bersifat umum dari kenampakan yang ada di permukaan bumi. Kenampakan bumi seperti gunung, sungai, sawah, jalan raya, jalan kereta api, laut, lautan, dan sebagainya. Peta-peta termasuk peta umum adalah sebagai berikut. Misalnya peta topografis, yaitu peta yang berisikan penampakan yang bersifat umum dan global dan daerah yang luas. Biasanya berskala kecil sampai berskala sedang, seperti peta dunia dan atlas, dalam atlas maksudnya. Selanjutnya peta topografi, termasuk umum juga. Itu peta yang menggambarkan bentuk relief permukaan bumi yang bersifat alami. Relief tersebut meliputi gunung, pegunungan, lembah, dataran tinggi, dataran rendah, danau, sungai, dan rawa. Ada juga yang man-made, buatan manusia, antara lain pemukiman, jaringan lalu lintas, bangunan-bangunan industri, dan bendungan. Ya. Sementara peta khusus atau peta tematik itu adalah peta yang menggambarkan penampakan tertentu di permukaan bumi. Ya. Jadi, peta yang termasuk khusus iklim, seperti peta iklim bertema peta iklim, yaitu peta yang menggambarkan iklim suatu wilayah atau negara di dunia. Peta iklim, ya. Peta curah hujan, peta kemiringan, lereng, peta kepadatan penduduk, atau peta daerah rawan bencana dan lain sebagainya. Nah, kalau peta perhubungan, misalnya kita menggambarkan hubungan udara, laut, antar wilayah, atau antar negara. Peta persebaran penduduk, kita menggambarkan persebaran penduduk dalam suatu wilayah tertentu. Ya. Next ya. Misalnya peta geologi juga bisa dijelaskan. Peta yang menggambarkan suatu batuan pada lapisan kulit bumi. Selanjutnya setelah peta berdasarkan isi,
kontennya, maka selanjutnya kita jelaskan kita berdasarkan skala. Ya. Saat ini sudah banyak dibuat macam-macam dari jenis peta. Tapi itu semua dapat disempitkan lagi. Salah satunya yaitu berdasarkan skala. Jadi kita bisa skala raster, kita skala besar, skala sedang, skala kecil, dan skala geografis. Peta raster ada peta adalah jenis peta yang memiliki satuan atau skala antara 1 banding 100.000. Ya, 100 atau banding 100 sampai dengan 1 banding 5.000. Ya, biasanya peta ini digunakan untuk menggambarkan luas tanah maupun sertifikat tanah. Peta skala besar. Jenis peta ini adalah peta yang memiliki skala antara 5.000 hingga 250.000. Ya, peta ini digunakan untuk menggambarkan daerah yang sempit, misalnya peta kelurahan, peta desa, peta kecamatan, dan peta kota. Selanjutnya peta skala sedang. Peta skala sedang memiliki skala antara 1 banding 250.000 ya, sampai dengan 1 banding 500.000. Ya. Ini mencakup wilayah yang digambar dalam peta ini termasuk provinsi, pulau, dan sebagainya. Peta skala kecil itu memiliki skala antara 1 banding 1 banding antara berapa? 1 banding 500.000 sampai dengan 1 banding 1 juta. Dan daerah yang digambarkan pun cukup luas, misalnya suatu negara. Dan terakhir, peta skala geografis. Ini peta ini peta yang lebih kecil dari 1 banding 1 juta. Karena skalanya yang kecil, jadi termasuk dalam peta pun lebih luas. Peta yang memiliki skala kecil ini biasanya adalah peta benua atau peta dunia. Selanjutnya, peta berdasarkan kegunaan. Peta berdasarkan kegunaan ini ya dikelompokkan dari peta pendidikan, peta ilmu pengetahuan, peta turis, peta navigasi, peta aplikasi, dan peta perencanaan. Ya. Peta pendidikan, education map, tentunya peta lokasi sekolah, SLPP, SMU, dan sebagainya. Peta ilmu pengetahuan itu misalnya peta arah angin, peta penduduk. Terus peta turis ya, tourism map, misalnya peta museum, peta rute bis, ya. Terus peta navigasi, contohnya peta penerbangan, peta pelayaran, ya. Terus peta aplikasi, technical application map, ya. Contohnya peta penggunaan tanah, peta curah hujan. Nah, terakhir peta perencanaan, planning map, contohnya peta jalur hijau, peta perumahan, dan peta pertambangan. Peta berdasarkan pembuatan. Peta berdasarkan pembuatan ini terbagi atas 2, yaitu peta terestrial atau lapangan dan peta interpretasi data dari pengendalian jauh. Terestrial atau lapangan ini itu peta yang dibuat berdasarkan survei langsung di lapangan. Metode terestrial adalah strategi atau teknik perolehan data tentang objek atau fenomena yang ada di muka bumi dengan cara kontak langsung atau mengukur secara langsung pada objek atau fenomena kajian tersebut. Dalam pemetaan suatu wilayah, pengukuran setiap terestrial umumnya terdiri atas pengukuran jarak, pengukuran sudut horizontal atau azimut, pengukuran sudut vertikal, pemeringan, dan pengukuran perbedaan elevasi. Sementara interpretasi data pengendalian jauh itu dibuat berdasarkan data ya, untuk memperoleh informasi tentang objek daerah atau gejala dengan cara menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek tersebut atau daerah atau gejala yang dikaji. Alat yang dimaksud dalam batasan ini ialah alat pengendalian jauh atau sensor. Dan data yang dihasilkan merupakan gambaran yang terekam oleh sensor berupa citra. Seperti itu. Jadi informasi tentang bumi khususnya berbentuk radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan dari permukaan bumi. Sasaran di permukaan bumi
tentu saja meliputi sasaran hingga kedalaman tertentu, tidak hanya yang tampak langsung di atasnya. Selanjutnya peta berdasarkan tujuan dan fungsi. Terbagi atas dua, peta masukan dan peta keluaran. Jadi peta data masukan ini kita sebagai data input ya, atau masukan yang berperan memberikan informasi pendukung yang diperlukan dalam proses interpretasi kita dengan jauh. Sementara peta keluaran itu peta sebagai data output atau keluaran yang mampu menjadi hasil gambaran dari hasil interpretasi kita dengan jauh yang telah dilakukan. Peta berdasarkan hierarkinya. Selanjutnya kita berdasarkan hierarki. Ya, peta topografi atau umum, peta tematik khusus, peta dasar, basic map, dan peta turunan. Peta topografi adalah peta yang menggambarkan relief permukaan bumi dengan menggunakan garis kontur. Ya. Peta topografi umumnya berskala besar dan menyajikan objek dengan tingkat detail relatif tinggi. Peta topografi selalu menggunakan garis kontur, interval kontur, dan indeks kontur dalam menyampaikan informasi. Jadi simbol ini ya, ini berguna untuk memberikan informasi mengenai ketinggian suatu lokasi. Selanjutnya peta tematik, sebuah gambaran datar mengenai permukaan bumi yang dituangkan dalam kajian, ya, dan salah satu dari jenis peta ini, ya, seperti peta statistik, ya, peta tematik disebut juga sebagai peta statistik atau peta tujuan khusus. Ya, maka kalau kita lihat namanya saja, peta tematik ini dibuat dengan tujuan tertentu. Ya, jadi menyajikan patron penggunaan ruangan pada tempat tertentu sesuai dengan tujuan tertentu. Ya, misalnya peta kepada penduduk, ya, peta iklim, peta kesebaran jenis tanaman, atau perubahan iklim, dan seterusnya. Selanjutnya, peta dasar, basic map. Jadi peta ini merupakan peta yang dihasilkan dari survei langsung di lapangan yang dilakukan secara sistematis. Jadi untuk membuat pemetaan secara sistematis ini perlu ada pembakuan dalam metode pemetaan, sistem datum, sistem proyeksi, ukuran lembar peta, skala peta, tata letak, dan seterusnya. Jadi berhubungan peta ini sebagai peta dasar untuk pemetaan topografi. Maka peta ini dapat digolongkan sebagai peta dasar yang dapat dijadikan acuan dalam pembuatan peta lainnya, khususnya acuan dalam kerangka geometrisnya. Sementara peta turunan ini, derived map ini, peta ini merupakan peta yang dibuat atau diturunkan berdasarkan acuan dari peta yang sudah ada, sehingga survei langsung ke lapangan tidak diperlukan lagi. Peta turunan ini yang dapat digunakan sebagai peta dasar untuk pemetaan topografi. Selanjutnya, peta rupa bumi. Ini peta rupa bumi ini, ya, ini merupakan dokumen negara yang menggambarkan sumber daya, informasi kenampakan permukaan bumi secara detail, bersifat baku, hanya isinya tidak untuk didesain dan letak berdasarkan interpretasi data pengambilan jauh. Jadi peta rupa bumi ini adalah merupakan peta dasar yang informasi secara khusus untuk wilayah darat. Jadi ketersediaan basis data rupa bumi dan berbagai level skala merupakan amanah, ya, yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi geospasial. Ya. Jadi peta ini juga sangat lazim digunakan di negara Indonesia. Salah satunya karena dibuat oleh lembaga dalam negeri, yaitu BIK, Badan Informasi Geospasial, yang menggunakan sistem proyeksi Universal Transfer Mercator, atau disingkat UTM. Ya. Sebagaimana pada peta topografi, ya, dan proyeksi yang digunakan juga merupakan silinder. Peta ini cenderung lebih menarik dan mudah dipahami dibandingkan dengan peta topografi. Beberapa faktor ialah karena peta rupa bumi dan menggunakan ejaan yang disempurnakan. Sifatnya lebih detail daripada peta topografi. Selanjutnya peta tematik ini informasi data secara kualitatif dan kuantitatif. Simbol dasar pembuatan dari peta rupa bumi,
yang bersifat tidak baku, disesuaikan dengan tujuannya untuk kajian apa, kepadatan penduduk, iklim, ya, geologi, tanah, atau penggunaan lahan, dan seterusnya. Jadi tematiknya juga dengan mencapai satu atau dua penampakan permukaan bumi ini ditampilkan. Dengan kata lain, yang ditampilkan berdasarkan tema tertentu tadi, baik kondisi fisikal maupun sosial budaya. Dari para tematik ini, objek yang saya ciptakan dalam bentuk gambar dengan menggunakan simbol-simbol serta mempunyai tema tertentu sesuai dengan maksud tujuannya. Ya. Jadi terima kasih. Barangkali sampai sini dulu kajian kita. Selamat siang.